Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan sebuah kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Diremehkan miskin saat pulang kampung, orang-orang malu saat melihat yang datang. Ternyata Dira sekarang dengan kehidupan mengutamakan gaya hidup, banyak sekali orang terjebak dalam gayanya sendiri. Ketika ingin mewah, maka kehidupan sekunder diutamakan. Seperti penampilan, gaya rambut, sepatu, tas, meski mengorbankan hal lain seperti tutup lubang galian lubang demi kemewahan. Banyaknya orang-orang semacam ini ketika melihat penampilan orang lain yang tak lebih baik suka meremehkan. Padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Kisah berikut ini menjadi gambarannya. Jojo terlahir di sebuah desa kecil. Kedua orang tuanya telah berpisah sejak lama. Ibunya menikah kembali dengan pria lain, sedang ayahnya mengalami stres berat, sehingga keluarga Jojo jadi bahan olokan para tetangga. Dalam kondisi terpuruk, Jojo tetap semangat belajar sampai menamatkan pendidikan SMK-nya dan tinggal bersama ayahnya. Usai sekolah, ia memutuskan merantau ke luar kota demi melangsungkan hidup. Maka, ia bekerja keras agar kehidupan mereka lebih baik dengan meninggalkan ayahnya seorang diri. Dia abaikan omongan para tetangga karena keadaan keluarga miskin yang jadi bahan cemoohan setiap saat. Selama bekerja di kota, ia terus menambah wawasan meskipun hanya tukang bangunan. Tetapi ia pintar, sehingga ia mendapatkan peluang untuk ikut bos kemanapun ia pergi. Diajarkan banyak hal, membuatnya banyak pengalaman. Bahkan ia semakin jago dalam perhitungan tentang bangunan. Karena keahliannya, dia mulai belajar banyak hal, termasuk meningkatkan kemampuan berbahasa, karena seringnya bertemu orang dari berbagai negara. Karena ia terkenal mahir dalam konstruksi, sebab ia telah bekerja selama 13 tahun di bidang tersebut. Sampai suatu ketika, ia mendapatkan tawaran untuk bekerja di Australia oleh seorang rekannya. Di sana gajinya menjanjikan dan kemungkinan ke depan bisa membuka usaha sendiri. Benar saja, ia memutuskan merantau ke negeri orang dengan bantuan kenalannya. Di sana, ia kembali belajar dan terus mengembangkan diri sambil mengumpulkan uang. Selama 5 tahun, ia merantau di sana, ingin pulang tapi atasannya tidak mengizinkannya karena akan ditambah gajinya sebab pekerjaan Jojo bagus. Akhirnya, ia kembali bertahan 5 tahun kemudian dan bertekad pulang ke kampung halaman dengan istrinya. Ya, wanita yang mengisi hatinya selama bekerja dulu di kota, serta menemani dalam suka dan duka. Selesai pekerjaan, Jojo akhirnya pulang ke kota, bukan ke kampung, karena istrinya tinggal di kota dan telah membangun rumah di sana bersama ayahnya yang hidup enak, dibuatkan rumah sendiri. Sampai suatu ketika, ia rindu pada kampung halamannya. Dia mengenang masa lalu dengan datang menggunakan bus, lalu ia mencoba memakai baju lusuh. Sambil mengingat-ingat masa ayahnya susah, dia sekolah sambil berjalan seorang diri. Namun sesampainya di kampung halaman, matanya tak hentinya meneteskan air mata. Dia tetap diolok-olok oleh para tetangga, bahkan ia diremehkan. Bagaimana bisa sudah lama di kota tapi kok tetap miskin? Ucapan teman lamanya ketika di jalan. Belum lagi kata-kata kasar dari warga sekitar mengenai masa lalu orang tuanya yang terus diungkit-ungkit, termasuk ayahnya dulu ketika gila semenjak ditinggal istrinya.
Walau begitu, ia tetap tersenyum. Beberapa hari kemudian, datanglah beberapa mobil mewah, di mana salah satunya berisi ayah dan istrinya yang cantik jelita. Aku khawatir kamu merasa kesepian, jadi aku bawa barang-barang kamu. Malam ini kita menginap di sini saja ya. Tapi jawaban Jojo berbeda. Tidak usah, kita pulang saja. Kalau terus di sini, kamu akan sakit hati. Mendengar ucapan tersebut, akhirnya mereka langsung pulang. Saat warga desa mencoba mendatangi Jojo, serta keluarganya begitu sangat malu, karena ternyata dia sekarang sangat kaya. Bukan anak orang miskin lagi, seperti kata para tetangga. Kehidupan memang selalu berputar seperti roda. Akan ada waktunya di atas dan di bawah, tetapi perlu diketahui, jangan sembarangan bicara. Kadangkala orang tersenyum dengan omongan kita, tetapi siapa yang tahu isi hatinya? Boleh saja seseorang miskin, tetapi bisa jadi dia kelak kaya dengan usaha dan kerja kerasnya. Cobalah menilai bukan dari tampilan luarnya saja. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.